Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa tholabul ilmi kepada teman-teman semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas materi kita. Yang pertama yaitu adalah tegangan listrik 1 dan 3 fase. Oke, mungkin dari teman-teman semua sudah banyak yang tahu apa itu tegangan listrik 1 fase ataupun 3 fase. Namun kita akan coba untuk belajar kembali bagaimana kita mengenal tegangan listrik 1 fase dan 3 fase. Dalam sistem jaringan tegangan listrik di Indonesia ada 2 sistem jaringan. Yang pertama ada jaringan 1 fase dan yang kedua adalah jaringan 3 fase. Kalau jaringan tegangan menggunakan 1 fase mempunyai tegangan sebesar 220 volt AC. Ada juga yang mengatakan tegangannya adalah 230 volt. Ada juga yang mengatakan tegangannya 198 volt AC. Nah, apakah itu salah? Ternyata tidak salah, teman-teman, Tidak salah. Kenapa? Dalam sistem Boyle 2000 tegangan optimal itu adalah tegangan yang dipakai dalam sistem distribusi sekunder. Outputnya adalah 220 volt. Itu adalah optimal. Namun di situ punya yang namanya toleransi. Toleransinya sebesar 5% ke atas. Artinya di atas 220 volt 5%-nya toleransinya. Sehingga maksimum tegangannya sebesar 231 volt. Nah, itu toleransinya maksimal. Itu yang bagian ke atas. Sedangkan untuk bagian yang ke bawah, tegangannya adalah sebesar maksimal 10%-nya dari 220 volt. Kalau kita hitung-hitung, tegangannya adalah sekitar 198 volt. Nah, itu yang kita diperbolehkan dalam sistem tenaga listrik di Indonesia. Jadi kalau dikatakan tegangannya adalah sebesar 230 volt, nah itu betul juga, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke, kemudian kita lihat, teman-teman, untuk bentuk dari gelombang tegangan 1 fase. Kita lihat di sini, ada yang namanya time. Time itu adalah waktu, waktunya. Kemudian voltage itu adalah tegangannya. Nah, bentuk dari tegangan AC itu adalah seperti ini. Ini adalah 1 fase. Karena 1 fase, maka dia hanya mempunyai 1 buah gelombang saja. Dimulai dari 0 naik ke atas sampai puncak positif, kemudian turun lagi sampai ke 0, dari 0 turun lagi sampai ke puncak negatif. Kemudian dari puncak negatif naik sampai mendekati ke 0. Nah, bentuk gelombang yang dari 0 sampai ke 0 lagi ke sini sampai di sini, dari sisi sini sampai ke sini, itu adalah 1 buah bentuk gelombang tegangan AC. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada sudutnya 180 derajat. Berarti 0 sampai 180 derajat itu adalah pi. 180 derajat sampai 360 itu adalah 2pi. Yang di sini adalah pi yang pertama, yang di sini adalah pi yang kedua. Sehingga kita bisa lihat berdasarkan bentuk dari tegangan listrik 1 fase ini adalah sebuah tegangan yang arah dan tegangannya berubah terhadap waktu. Arahnya berubah, tadi dari naik ke atas, kemudian turun naik lagi ke atas. Nah, ini kan berubah. Berubahnya apa? Tegangannya berubah terhadap waktu. Waktunya adalah time-nya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Kemudian untuk
tegangan listrik AC satu fase sendiri itu adalah merupakan sistem distribusi sekunder dari tegangan listrik AC ya. Distribusi tegangan sekunder ini ya, digunakan untuk menggerakkan sarana pencahayaan. Sarana pencahayaan itu seperti apa? Contohnya adalah seperti penerangan jalan, penerangan di rumah-rumah ya. Itu adalah salah satu sarana pencahayaan. Kemudian kalau pemanasan, nah pemanasan itu hanya pada daerah-daerah yang mempunyai 4 musim. Nah, salah satunya adalah musim dingin. Kalau musim dingin maka di rumah-rumah harus dipanaskan, di kantor-kantor harus dinaikkan temperaturnya dengan memanaskan pemanas ruangan. Kemudian ada juga beberapa motor listrik besar. Kenapa dikatakan beberapa motor listrik besar? Salah satunya adalah motor-motor listrik besar pada umumnya menggunakan tegangan listrik 3 fase, bukan 1 fase. Namun masih ada juga motor-motor listrik yang besar itu masih menggunakan 1 fase. Oke. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, tegangan listrik 1 fase itu biasa diaplikasikan pada daerah-daerah yang terpencil. Salah satunya adalah pada daerah pedesaan. Di pedesaan itu biasa menggunakan 2 buah kabel ya, 1 line, 1 netral. Bahkan saya pernah mengalami juga di pedesaan itu hanya menggunakan 1 buah line saja. Netralnya ya pakai grounding sendiri ya, diketanahkan sendiri ya. Beli tembaga yang bentuknya adalah tembaga rod ya, batangan, kemudian ditanam ya, ditanam di daerah-daerah yang lembab, kemudian digunakan sebagai netralnya. Nah, grounding inilah yang dipakai untuk netralnya. Oke. Yang kedua, bisa dipakai pada jaringan kereta tenaga listrik ya, atau komuter. Nah, komuter itu bisa memakai 1 fase ya. Ini di Jakarta ya. Kalau di Kalimantan belum ada ini kereta apinya ya. Jadi daerah-daerah yang rendah, daerah-daerah yang rendah. Kalau pegunungan agak susah nanti untuk masalah sistem distribusi tegangan listriknya. Ini hanya beberapa contoh saja yang umum dipakai dalam sistem tenaga listrik ya. Aktual di lapangan banyak sekali ya tegangan listrik AC itu dipakai ya. 1 fase itu banyak sekali dipakai, terutama di bagian residental atau bagian perumahan-perumahan. Oke, teman-teman, terkait dengan yang namanya grounding ya. Grounding tadi sudah sedikit saya sampaikan tentang grounding ya, dengan hubungan 1 fase. Nah, dalam sistem 1 fase, grounding itu sendiri digunakan untuk mencegah terjadinya sengatan listrik. Jadi sengatan listrik dicegah dengan menggunakan grounding. Nah, grounding itu sebenarnya ada alat ukurnya ya, ada alat ukurnya. Grounding meter namanya ya. Grounding meter itu standarnya adalah sekitar 0,5 ohm ya, 0,5 ohm. Jadi grounding itu tidak hanya 1, mungkin banyak ya. Nah, ada beberapa tempat dijadikan 1 ya. Teknik-teknik grounding banyak sekali yang sudah bisa kita pelajari ya. Sekarang sudah semakin maju ya. Sistem grounding itu tidak hanya 1 batang saja yang dipakai, tapi lebih dari 1 batang itu yang bisa digunakan untuk daerah-daerah yang mempunyai resistansi tanah yang tinggi ya. Kalau resistansi tanahnya rendah itu enak ya, hanya 1 grounding aja cukup, tidak ada masalah. Tapi kalau resistansinya tinggi, nah itu akan susah. Nah, kemudian sistem untuk mencegah terjadinya sengatan listrik itu sebenarnya tidak hanya sistem di grounding ya. Salah satunya dengan menggunakan ELCB ya, Electric Leakage Circuit Breaker. Nah, tapi masih harganya mahal sih ya. Masih mahal ya, sekitar 300.000 lah, itu yang paling murah. Banyak itu dijual di toko-toko listrik ya, ELCB. Oke, kita lanjutkan ya, keuntungan dari
listrik satu fase. Yang pertama adalah sederhana dan ekonomis. Kita lihat teman-teman, kenapa dikatakan sederhana? Ya karena hanya menggunakan dua buah kabel saja. Ekonomis karena dua buah kabel, maka investasi pembelian peralatan untuk tegangan listrik satu fase jadi lebih murah, ya, ekonomis. Kemudian yang kedua, efek yang terjadi pada sistem tenaga listrik atau biasa disebut dengan skin effect itu tidak signifikan. Artinya tidak signifikan apakah hilang sama sekali? Tidak, ya, sebenarnya masih ada, ya, skin effect itu masih ada. Skin effect itu terjadi pada penghantar-penghantar tegangan listrik. Nah, yang ketiga, memudahkan perancangan motor dengan kecepatan rendah. Ya, ini contohnya adalah motor-motor dengan RPM yang sangat rendah, contohnya 500 RPM. Ya. Jadi motor dengan kecepatan 500. Ya. RPM itu adalah rotasi per menit. Ya, rotasi per menit. Jadi perputaran motor selama 1 menit itu menghasilkan berapa putarannya. Kalau kita lihat dalam 1 detik hanya 5 kali putaran. Bukan 5 kali putaran, ya, kurang dari 10 kali putaran. Karena 500 dibagi dengan 60, ya, 1 menit kan 60 detik. Nah, jadi tidak terlalu kencang. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke tegangan listrik 3 fase. Nah, kita harus mengenal dulu bentuk gelombang dengan tegangan listrik 3 fase itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Ada 3 buah fase. Ada R, S, dan T. Ya, yang warna merah misalkan itu adalah R, warna biru adalah S, yang warna kuning adalah T. Misalkan, ya, ini, ya. Nah, dari 3 buah RST ini, ya, 3 fase ini mempunyai sudut yang berbeda-beda. Perbedaan sudutnya adalah sekitar 120 derajat. Ya. 120 derajat terhadap atau antar fase. Ya, antar fase 300 seluruh fase ini adalah 360 derajat. Perbedaan fasenya adalah 120 derajat. Jadi teman-teman harus paham ini, ya. Perbedaan fase dari tiga fase, ya. Perbedaan fasenya adalah sebesar 120 derajat. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat, ya, untuk tegangan listrik 3 fase, ya, penggunaannya untuk apa? Ya, salah satunya digunakan untuk penggerak sistem kelistrikan di industri menengah sampai dengan industri besar. Ya, karena apa? Salah satunya adalah daya yang dibutuhkan oleh industri menengah sampai besar itu dayanya sangat besar. Ya. Kalau industri kecil, ya cuma kecil aja, tidak terlalu besar. Ya. Nah, itu. Kemudian industri-industri besar itu menggunakan banyak motor-motor penggeraknya menggunakan 3 fase. Jarang sekali menggunakan yang 1 fase. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah trafo distribusi. Trafo distribusi di sini. Nah, ini ada 1 input sebagai primernya, ya, tegangan primernya itu di sini. Kemudian tegangan sekundernya ada 3, ya, R, S, dan T. Itu adalah tegangan outputnya dari sebuah trafo distribusi. 1 input, 3 output, ya, 3 outputnya. Nah, di sini adalah tegangan 20 kV, keluarannya adalah tegangan 380 volt per fase. Ya, nanti kalau disalurkan ke rumah tangga jadi 1 fase saja dengan netral. Hasilnya tegangan adalah 220 volt AC. Sedangkan kalau di industri biasa menggunakan trafo-trafo yang seperti ini. Nah, ini adalah trafo yang biasa dipakai di industri. Ya, menggunakan trafo daya yang besar. Ya. Biasanya kalau di industri yang menengah sampai ke atas, ya, itu kalau menggunakan trafo di atas 240 kVA itu pasti berada di tanah. Jadi trafonya tidak dinaikkan di tiang listrik ini, tidak. Ini kan ada 2 buah tiang sebagai penyangganya. Nah, kalau menggunakan daya yang besar, trafonya itu punya ses ukuran yang besar, bobotnya juga sangat-sangat berat.
sehingga biasa ditaruh di atas lantai. Nah, nanti ditempatkan sendiri ya. Ada biasanya rumah trafo. Oke, sekarang kita bandingkan. Nah, kita bandingkan antara tegangan satu fase dengan tegangan tiga fase. Yang pertama, kita lihat sistem satu fase itu hanya terdiri dari dua buah penghantar. Tadi sudah kita sampaikan ada fase dan netral saja. Nah, dengan begitu beban yang ditampung hanya satu penghantar saja di fasenya saja. Nah, sehingga daya yang bisa ditampung hanya sedikit. Kemudian karena hanya menggunakan dua buah penghantar, maka secara spek itu lebih sederhana dan ekonomis. Karena apa? Lebih murah, kan hanya pakai dua buah kabel. Sedangkan kalau kita menggunakan tiga fase, kita menggunakan tiga penghantar atau empat buah penghantar. Artinya menggunakan tiga penghantar itu menggunakan RST, atau kita menggunakan empat buah penghantar. Yang tiga penghantarnya adalah RST, yang satu penghantarnya adalah netral. Kemudian yang kedua, kalau tiga fase itu dapat menampung beban yang lebih besar, makanya dipakai pada sistem industri menengah dan industri atas. Kemudian yang ketiga, sistemnya lebih kompleks karena harus menjaga keseimbangan beban. Jadi beban di RST tidak boleh tidak berimbang. Ya, artinya kalau orang Jawa biasa mengatakan jomplang. Nah, jomplang itu misalkan R dan S itu 100 watt, yang T-nya itu 50 watt. Nah, ini jomplang ini. Ini tidak boleh. Jadi artinya harus mendekati ya. Misalkan kalau R 90 watt, S itu 95, T-nya 98. Nah, itu sudah mendekati ya. Ini mendekati seimbang. Itu diperbolehkan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.